Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pola Hidup yang Benar. Pola hidup yang benar dalam kekristenan itu seperti apa? Jawabnya, pola hidup yang bisa membuat seseorang menerima anugerah, di mana setiap hari ia mengalami proses secara maksimal untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula melalui segala peristiwa kehidupan. Pola hidup seperti ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang pilihannya Tuhan, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Memang orang yang mengasihi Tuhan masih bisa membuat pilihan yang salah. Artinya, belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pilihan, tapi masih mendua hati, masih memiliki kesenangan-kesenangan pribadi. Namun, Tuhan dengan sabar menuntunnya ke dalam jalan-jalannya agar bertumbuh sehingga bisa membuat pilihan yang benar. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah menuntun, tetapi seseorang tetap tidak mau berubah, tidak mau menjadikan Tuhan satu-satunya pilihan dalam hidupnya, maka tentu ia tidak akan mengalami proses keselamatan, dan sampai kapanpun tidak akan mengalami kelahiran baru yang sejati. Padahal proses keselamatan itu sejatinya proses perubahan yang berorientasi pada kelahiran baru. Dengan kata lain, walaupun sudah Kristen, tapi kalau tidak mau berubah, seseorang tidak akan pernah terlahir sebagai anggota keluarga kerajaan. Orang Kristen seperti ini tanpa disadari telah kehilangan anugerah, yaitu gagal dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sebab orang seperti ini pasti lebih tertarik dengan dunia dan segala keindahannya, sama seperti Esau yang kehilangan hak kesulungannya gara-gara semangkuk makanan. Dalam Ibrani 12 ayat 16-17 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kata cabul dalam ayat ini maksudnya percabulan atau perselingkuhan rohani, yaitu ketika seseorang lebih tertarik kepada sesuatu atau seseorang lebih dari ketertarikannya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang bersedia memilih Tuhan, maka Tuhan akan membuat mereka berlimpah-limpah dalam pengenalannya akan Tuhan, dan akhirnya mereka dapat menghayati keberadaan Allah secara berkualitas. Mereka menghayati betapa dahsyatnya Tuhan, mengerti apa arti melabuhkan hati kepada Tuhan, dan mengerti bagaimana berurusan dengan Tuhan yang maha tinggi itu, yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang sangat luar biasa. Betapa bahagianya mereka, saudara,
Sebab mereka bisa menjadi anak-anak Allah sejak di bumi sampai di kekekalan nanti. Ini tidak bisa dibayangkan, tapi harus benar-benar dialami. Pengalaman konkret mengenai hal ini akan membuat seseorang tidak memiliki keinginan apapun, kecuali berusaha sungguh-sungguh mau menghormati Allah dengan melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Bagi orang yang bisa menghayati kedahsyatan Allah, keindahan dunia di matanya akan semakin memudar. Semua menjadi tidak ada artinya dibandingkan kebesaran Allah. Keadaan seperti inilah yang akan menjadikan hatinya kuat dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Sebab ia pasti mengandalkan Tuhan yang maha dahsyat itu. Dan akhirnya kepentingannya hanya satu, yaitu hidup dalam kehendak dan rencananya. Jujur, sedikit sekali orang Kristen seperti ini. Sebab sejatinya kebanyakan orang Kristen belum pernah menjadi anak-anak Allah. Mereka baru beragama Kristen. Ingat, beragama Kristen itu tidak identik atau otomatis menjadi anak-anak Allah. Semua itu karena kurang kuatnya pengajaran yang benar tentang kekristenan, sehingga iman yang mereka miliki adalah iman imajiner atau iman fantasi, dan bukan iman yang sesungguhnya. Saudara, bicara soal iman tentu tidak bisa lepas dari pribadi Abraham. Kita tahu iman Abraham tidak secara akali semata-mata atau dalam pikiran, tetapi dalam tindakan nyata, di mana ia kehilangan seluruh hidupnya demi percayanya atau keberimanannya. Jelas, Abraham tidak memiliki kenyamanan hidup di negeri asalnya dan rela kehilangan segala sesuatu. Pertanyaannya, bagaimana iman kebanyakan orang Kristen? Apakah sudah seperti iman Abraham? Belum, saudara. Mereka memang merasa sudah beriman seperti Abraham, padahal iman mereka baru sebatas pikiran atau baru secara akali dalam menerima Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan pola hidup Abraham tidak ada sedikit pun yang terperagakan dalam kehidupan mereka. Ini sungguh memprihatinkan dan tentu membuat kita semua sedih, saudara. Sebab itu, mari kita sama-sama berubah. Kita miliki pola hidup yang benar, seperti pola hidup Abraham. Sebab seperti itulah yang pasti Tuhan Yesus jalani seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang ini. Dan seperti itu pula lah pola hidup yang benar yang harus kita jalani, yang harus kita kenakan sebagai anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.